Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 612. Pak Yosen yang tertawa dalam hatinya, meremehkan Kenshin yang akan menggagalkan proyeknya. Hal itu memang masuk akal sekali, karena mega proyek itu sudah sampai di tangan pemerintah pusat. Tak ada orang yang berani menggugat, apalagi orang sekelas jenderal, tak akan bisa menghentikan. Pak Yosen dan rekan kerjanya semua merasa percaya diri sekali. Sedang tantenya Rena, yang berada di situ, sekarang menjadi tahu tentang siapa Kenshin. Ternyata bukan pemuda biasa, yang hanya sekedar temannya Rena, melainkan dia seorang yang penting, yang bisa memerintah pengusaha. Tantenya Rena pun terkaget sekali. Dalam hati tantenya Rena bertanya, memang siapa dirinya, masih muda tapi punya kuasa. Kemudian terbukalah pintu. Bos besar ayahnya Kenshin tiba. Bos besar datang ke sini. Semua anak buahnya terkejut, karena tak diberitahu sebelumnya. Mereka pun serentak menghormati, termasuk Kenshin yang melihatnya. Hingga Pak Yosen dan papanya Jenna, yang bernama Pak Jeffrey itu, melihatnya dengan terheran-heran, hingga hati mereka berkata, bukankah orang ini, pengusaha yang sangat besar dan terkenal itu, mengapa ada di sini? Kemudian Kenshin memanggil ayahnya. Tersadar langsung mereka, pemuda ini anaknya. Pak Jeffrey Pak Yosen ketar-ketir jadinya. Keringat dingin dibuatnya. Ternyata dia disebut Tuan Muda, karena anaknya orang super kaya, yang banyak memiliki perusahaan yang besar. Dan semua di sini anak buahnya. Jenna dan Sandria pun melongo lagi, melihat Kenshin anaknya siapa. Begitu pula tantenya Rena, yang sekarang jadi tahu siapa Kenshin. Kemudian bos besar pun bertanya tentang keadaan anaknya. Kenshin pun menjawabnya, oh Kenshin baik-baik saja ya. Luka sedikit, tak ada masalah. Di sela itu Bang Hotman dan lainnya bercerita tentang masalah Tuan Muda, yang menyamar kerja dianggap mencuri data. Data mega proyek di tanah bermasalah. Sampai Tuan Muda diancam dan dipukul mereka. Kemudian akan mengirim Pak Rega dan Pak Jeffrey untuk menyelesaikan masalah yang di sana. Membantu Pak Freddy dan para warga, yang tanahnya akan diambil paksa. Bos besar pun mengerti semua. Namun beliau bicara, oh ya Pak Rega dan Pak Jeffrey, jangan ke sana untuk menyelesaikan masalah ini. Itu buang-buang waktu saja. Lebih baik Pak Rega dan Pak Jeffrey menyelesaikan proyek sendiri. Keputusan bos besar berbeda dengan Kenshin. Kenshin pun bertanya, tapi ya Kenshin sudah bilang ke Pak Freddy akan menolong masalah warga di sana dengan mengirim Pak Rega dan Pak Jeffrey. Masa ayah membatalkan? Ayahnya pun menjawabnya, ayah tidak membatalkan Ken. Tapi percuma harus ke sana. Kalau ayah bisa menyelesaikan dari sini. Terkaget semua orang di situ, termasuk Pak Yosen dan Pak Jeffrey. Bos besar pun lalu menelpon pejabat tertinggi di pulau itu. Dengan loudspeaker dinyalakan, agar semua orang bisa mendengarnya. Telepon pun tersambung. Bos besar langsung disapa. Halo Pak Bill Gates, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Ayahnya Kenshin pun balik menyapa. Selamat sore Pak Willy. Pak Willy adalah seorang gubernur. Langsung saja bos besar berkata, oh ya Pak Willy, saya menentang tentang pembangunan proyek di tanah warga, yang sekarang lagi viral di berita. Mega proyek yang bermasalah. Karena hal itu anak saya sampai kena pukulan, diancam-ancam orang. Dan saya minta agar rencana itu dihentikan segera. Pulau itu dikembalikan ke warga. Kalau tidak proyek-proyek dan perusahaan saya di sana, pabrik-pabrik yang saya miliki, akan saya tutup semua. Termasuk di semua kota-kota. Saya tak peduli bangkrut, karena perusahaan di luar negeri masih banyak. Tapi gimana nanti? Para pejabat di sini bisa mengatasi pengangguran massal itu. Ekonomi yang jatuh dengan cepatnya. Ekspor-impor akan berhenti. Apa rakyat tidak marah nanti? Jadi itu saya minta, pembangunan di sana segera dihentikan. Bos besar memakai kartu asnya.
Pak Willy pun ketar-ketir jadinya. Kalau benar-benar dilakukan, bisa-bisa masuk berita luar negeri. Kebangkrutan massal akan terjadi. Negara ini bisa kolaps satu hari. Pak Willy pun langsung menjawab, "Oh ya, baik-baik Pak Bill Gates. Saya akan tarik aparat di sana. Proyek saya hentikan sementara. Sampai menunggu keputusan pusat." Bos besar pun berkata, "Terima kasih, saya tunggu kabar baiknya." Kemudian bos besar pun bicara pada semua anak buahnya yang di sini. "Oh ya, kalian semua besok pasang pamlet-pamlet dan spanduk-spanduk besar. Taruh di depan masing-masing perusahaan. Dan beri tulisan di situ, 'Kami semua pengusaha menolak kebijakan pemerintah yang membangun mega proyek bermasalah, yang mengambil paksa tanah warga.' Dan beritahu juga pada semua cabang-cabang yang di bawah untuk melakukan hal yang sama." Waduh, jumlahnya ada ratusan. Karena setiap bos di situ punya juga perusahaan lainnya. Dan mereka pun menjawabnya, "Siap bos, kami akan laksanakan. Kami akan melakukan." Dan percakapan itu membuat Pak Yosen dan Pak Jeffrey menjadi ketakutan sekali. Begitu pula dengan mitra kerja lainnya yang di situ. Panas dingin dibuatnya. Benak mereka berkata, "Orang ini berani sekali. Bisa menekan orang nomor satu di pulau itu." Sedang di tempat unjuk rasa, para warga di situ jadi terheran. Tak ada angin, tak ada hujan. Aparat polisi dan pihak pemerintah menarik diri. Terdengar instruksi dari seorang atasan. Lewat toa pengeras suara, seorang atasan itu berkata, "Perhatian-perhatian bagi semua yang bertugas di sini. Baru saja ada pemberitahuan yang penting. Kita semua diminta mengundurkan diri untuk kembali ke satuan masing-masing. Karena mega proyek di tempat ini terancam tak jadi diteruskan, alias mungkin diberhentikan. Ayo balik-balik semua, kita kembali." Keputusan itu membuat para warga bersorak semua. Mereka senang-senang sekali. Begitu pula dengan Pak Freddy, ayahnya Sabria, yang terkaget seketika. Aparat pemerintah membatalkan tiba-tiba. Pak Freddy pun membaca pesan WhatsApp-nya dari bos-bos perusahaan lainnya. Pak Michael, Pak Chandra, Pak David. Mereka bertanya semua, "Oh ya Pak Freddy, apa di sana aparat sudah mundur dari hendak mengusir warga? Karena di sini bos besar baru saja marah. Orang-orang yang punya usaha itu, yang hendak melakukan pembangunan mega proyek itu, berurusan dengan tuan muda, membuat masalah yang besar." Pak Freddy pun menjawabnya, "Oh ini rekan-rekan semua, ini baru saja dilakukan penarikan. Semua aparat di sini sudah meninggalkan lokasi, telah mengundurkan diri dan membatalkan." Kabar itu pun diberitahukan langsung ke bos besar, hingga Pak Yosen dan Pak Jeffrey serta rekan kerjanya yang lainnya menjadi syok seketika. Mereka lemas semua, sampai Pak Yosen bicara dalam hatinya, menyesal berurusan dengan Kenshin. Begitu juga Pak Jeffrey dan teman-temannya, yang merasakan hal yang sama. Apa yang telah diimpikan menjadi hancur semua, lantaran pemuda itu. Kemudian Pak Yosen dan Pak Jeffrey, serta rekan pengusahanya semua, dibawa ke kantor polisi oleh Pak Nanang yang disewanya sendiri. Sungguh ironi memang. Senjata makan tuan, polisi yang hendak menangkap Kenshin, justru kini berbalik membawanya. Pak Yosen dan lainnya pun berjalan. Sedang si Rena ada di tengah. Kenshin pun secara spontan saja memegang tangannya Rena, menarik di dekatnya, agar tak tertabrak oleh mereka. Kaori pun tak melihat itu. Meski Kaori juga di dekat Kenshin, berada di sebelah kanannya, Kaori sedang melihat ke arah lainnya. Hingga si Rena terkaget sekali. Tangannya dipegang Kenshin. Si Rena pun menurut saja, berada di sebelah kirinya Kenshin. Si Jenna pun melihatnya. Sandria pun sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.